Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan acara GPIB pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 September 2021. Perkenalkanlah saya Ibu Ratna Sukasio dari Jemaat GPIB Agape Cibubur, Jakarta Timur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih atas kasih setia Tuhan menjaga kehidupan kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh Tuhan bangunkan dengan keadaan yang sehat dan kuat. Sehingga pada saat ini Tuhan berkenan memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan akan sabda Tuhan yang akan menjadi dasar dan landasan untuk kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca, mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sesuai dengan Lembaga Alkitab diberi judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang keterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika lemah aku kuat, aku lemah maka aku kuat. Ungkapan ini bukanlah sebuah kontradiktif, tetapi bersifat paradoks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontradiktif berarti berlawanan, sedangkan kata paradoks mengandung arti sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Dalam teks Alkitab pagi ini, Paulus yang mengatakan, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ini sebuah pernyataan iman berdasarkan penglihatan dan pengalaman hidup yang dialaminya. Paulus adalah seorang rasul Kristus yang dengan berani menyatakan sebuah kebenaran berdasarkan iman kepercayaannya kepada Kristus. Ia mengalami banyak penderitaan, pasti itu berat baginya. Namun demikian, dalam kesadaran diri sebagai manusia yang lemah dan yang menerima perlakuan yang menyakitkan, Paulus mendapatkan penglihatan yang memberikan kekuatan. Inilah cara Tuhan menyatakan cinta dan kasih-Nya kepada Paulus yang mengalami rasa sakit karena hidup dalam kebenaran yang Tuhan Yesus berikan. Pengalaman Paulus inilah yang menyadarkan kita sebagai orang beriman bahwa dalam kelemahan diri untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sepanjang hari ini, namun yang pasti ketika kita melaksanakan setiap tugas dengan kebenaran iman, tantangan akan menghadang. Maka jangan pernah ragu untuk hidup dalam kebenaran yang telah Yesus berikan. Ingatlah, dalam kelemahan kita, Yesus hadir dan memberi kekuatan. Karena itu, hadapi tantangan hari ini dengan penuh sukacita. Percayalah, ketika kita datang kepada Dia, membawa semua pergumulan yang kita pikul, Dia akan memberikan kekuatan. Aku lemah, maka aku kuat. Sebuah pernyataan iman di tengah situasi sulit saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk selalu bersandar pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Kami sadar
bahwa kami adalah seorang yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Namun kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kami sungguh tidak terbatas. Tuhan, pakailah hidupku ini sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari penderitaan. Biarlah apa yang kami lakukan, Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, untuk para pemimpin kami yang ada di pemerintahan kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan sampai pimpinan yang paling terbawah. Berkati beliau ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada beliau ya Bapa, dan terutama ya Tuhan, berikanlah kemuliaan atau berikanlah mereka sukacita dan damai sejahtera, dan berikan roh hikmat kepada mereka agar apa yang mereka lakukan itu semuanya juga seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak hal yang hendak kami mohonkan kepadamu, namun dengan keterbatasan kami ya Bapa, kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun kami percaya dan kami yakin Tuhan lebih mengetahui apa yang hendak kami perlukan dan apa yang harus kami lakukan. Inilah doa kami Bapa, doa yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah acara GPIB pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar bisa kita lakukan sepanjang hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.